Apa yang membuat Selin kayak pengen merasa bahwa, oh Islam ini udah mantap deh buat aku gitu. Mungkin kalau dulu ada masalah, nangis bisa meluk orang ya. Dan sekarang ternyata nangis merasa dipeluk sama Allah, rasanya jauh lebih hangat ya. Ya kenapa ya kok setiap kali cerita sama orang kadang-kadang nggak pernah dapat solusi malah dapat tambah masalah lagi. Setiap acara kajian pasti ada momen yang Selin nangis. Apa kamu punya kesalahan masa lalu yang bikin kamu kesel? Ada nggak kalau misalnya yang kamu pengen kayak kesalahan yang dulu kamu buat jangan sampai terjadi lagi itu apa? Customer, hari ini aku lagi tersambung sama Bu Indah Korla. Bun. Bun, sehat? Kok mukanya kok ke kamera? Ya ke kamera kan lagi di syuting. Oh, kenapa? Bun, kalau lagi bengong, lagi di Belanda, lagi kangen Indonesia, biasanya Bunda ngapain? Ngotak-ngatik YouTube, terutama YouTube kau tuh, butik Haji Igun. Bener gak sih? Apalagi yang misalnya udah naik-naik lah cerita. Misalnya lu bintang tamunya udah naik-naik gitu di TikTok. Terus kan kadang-kadang mak kan nggak puas nontonnya. Ya mak nonton ke Haji Butik Igun. Yang Sarah Wijayanto nonton nggak? Sarah Wijayanto? Yang pokoknya yang emak tonton yang mulai emak yang sampai ke Soema dan kemarin yang menunjukkan foto-foto kuntilanak yang suki. Ma, tapi yang foto kuntilanak itu mukanya mirip kau loh. Toy. Hah? Ntar jadi gentayangan deh. Yang terus itu emak nengok yang dia nangis. Makasih, Mak. Bapak Korla, kasih promo dong Pak, kasih tahu buat anak-anak Bunda nonton. Menenung deh. Bilang dong buat anak-anak Bunda jangan lupa nonton Butik Haji Igun. Buat anak-anak Bunda seluruh Nusantara, seluruh dunia dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara, dari matahari terbenam sampai bersinar kembali. Jangan lupa nonton Haji Butik Igun. Selalu dibalik-balik deh ini. Apa? Butik Haji Igun. Jangan lupa nonton Butik Haji Igun. Silakan di subscribe di YouTube. Di follow maksudnya. Di follow. Kalau di YouTube istilahnya gitu Pan, di subscribe. Kalau di itu kan di upload. Kalau di Facebook kalau di YouTube namanya jangan lupa apa sih Mak bilang? Subscribe. Hah? Mak, mau denger lagu baru aku nggak? Mana coba? Nih denger ini. Nah, jadi kalian jangan lupa nonton Butik Haji Igun hanya ada di YouTube channel Comicate Revolution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, di mana tempat gaya dan gosip kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Hanya di Butik Haji Igun. Alhamdulillah hari ini aku kedatangan sahabat lama yang Masya Allah banget. Dari penampilan, mungkin dari perbuatannya, bisa dibilang lebih baik dari tampilan sebelumnya. Please welcome sahabat aku, Selin Evangelista. Selamat datang. Ya Allah, pakai baju manja. Benar. Jadi Selin tahu nggak kerudung yang Selin pakai ini? Alhamdulillah, kita kemarin pameran di Margo City Depok 9 hari, 25.000 pengunjung. Dan kita berhasil mengumpulkan uang dari keuntungan kerudung tersebut 2 miliar rupiah. Dan kemarin Kak Igun nganterin sendiri kemana gue kemarin? Mesir. Ke Mesir. Untuk ke pengungsian Palestina. Jadi di Mesir itu aku pergi ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit Palestina. Isinya itu orang-orang yang lolos dari peperangan dan mereka masih dirawat di sana. Jadi alhamdulillah kemarin kita itu dari uang tersebut kita beliin alat cuci darah. Karena banyak banget sahabat-sahabat kita dari Palestina itu terkena penyakit gagal ginjal.
Mungkin karena pengobatan. paparan radiasi. Ya, enggak, dia pengobatan, makanannya kurang dan segala macam, obat-obatannya terus dikonsumsi, jadi akhirnya ginjalnya bermasalah. Jadi alhamdulillah kita beli mesin cuci darah, terus kita beli mesin endoskopi juga. Jadi masya Allah, jadi seneng banget, apalagi Selin hari ini pakai. Masya Jadi Allah, bangga jadi banget ini sebenarnya gambarnya adalah di sela-sela semua bangunan yang runtuh gitu kan, ada Masjid Aqsa di tengah-tengahnya itu, nanti bisa dicari. Iya, Ada di di tengah-tengah situ. ada yang satu lagi yang warna putih, aku punya yang ada peta-petanya. Iya, yang kemarin kamu sempat pakai kan? Iya, kemarin aku pakai yang hitam. Masya Yang Allah. putih belum dipakai. Ini pasti Selin udah banyak banget dengan hijrahnya Selin, banyak banget yang ngundang, pengen tahu. Karena buat aku secara pribadi di saat melihat seorang sahabat yang berada di posisi yang insya Allah lebih baik, walaupun kita semuanya berusaha ya Selin ya, kita semua berusaha, dan sekarang Selin tampilannya benar-benar total 180 derajat. Jujur, ada kekhawatiran nggak dari diri sendiri setelah mungkin dulu apa sih yang nggak kelihatan gitu kan? Iya. Ya kan sekarang ditutup. Apa kekhawatiran Selin yang Selin rasakan? Semenjak ditutup. Iya. Kalau awal mulanya khawatir, pasti dengan perubahan itu khawatir banyak hal pasti. Ya. Sekarang kayak lebih khawatir kalau semakin banyak dosanya gitu. Jadi Kalau jadi berasa ya. Iya, Tapi sebenarnya Selin tuh memeluk agama lain itu dari kecil. maksudnya Kan sebelum jadi mualaf, sebelum jadi mualaf agama sebelumnya itu dari lahir. dari lahir. Dari lahir. Ya, terus udah gitu, apa yang membuat Selin kayak pengen merasa bahwa oh, Islam ini udah mantap deh buat aku gitu. Siapa yang pertama kali mengenalkan Islam ke Selin? Mungkin kalau awal mulanya kan keluarga memang banyak Kak. Oh, banyak Jadi yang Muslim memang juga. memang ada yang muslim, ada yang non muslim, Ya. dan kita beragam dan Ya. kita biasa dengan keberagaman. Keberagaman itu. Dan siapa yang mengenalkan pasti karena mengenal sendiri Ya. dengan keterbiasaan. Ya. Dan apalagi di Indonesia ini mostly kan pasti muslim. Ya. Mayoritas. Membuat aku pribadi tuh tergerak untuk pengen cari tahu, Ya. pengen belajar. Ya. Dan sebelumnya bukan hanya muslim aja Kak, aku belajar yang lain juga. Ya. Belajar Karena rasa pengen tahu itu Ya. 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 Bingung, aku takutnya salah menjelaskan, cuman Ya. insya Allah dapat dimengerti ya. Cuman ya aku jadi kayak rasa penasaran, kepo gitu kan. Ya. Apa sih ini, kenapa ini harus begini, kenapa Ya. ini, mungkin karena aku ingin taunya tinggi gitu. Ya. Jadi aku nanya-nanya, kenapa ini gini, terus kenapa kok harus gini. Sampai sekarang pun masih banyak yang Belajar. belajar gitu. Ya. Jadi masih dipelajarin. Cuman yang wajib tuh misalnya, oh yang ini haram, kenapa haram? Ya soalnya ini ada gini-gininya. Ya. Kenapa ini nggak boleh? Ini ada gini, tapi kan ini begini gitu. Jadi mungkin masih belajar, Ya. masih belajar. Jadi yang pas berangkat umroh pertama kali itu bener-bener kamu abis baru mualaf tuh? Enggak, mualaf sudah memutuskan mualaf tuh sudah sebelum itu. Oh, jauh. lebih lama. lebih dulu. Jadi kayak waktu kamu suka sama Mbak Sandi ke pengajian. Karena aku sempat lihat tuh. Jadi Iya. selama setahun ini kan kamu sering kayak Iya. ikut kajian gitu kan. Itu memang udah mualaf tuh. Udah mualaf. Tapi emang kalau misalnya kayak Ruben gitu kan memang ya segala sesuatunya tuh bener-bener kayak rasa ingin tahu itu kayak nggak bisa dicegah ya. Iya. Kayak Masya pengen Allah. pengen tahu. Dan yang lebih Masya Allahnya itu ketemu sama orang-orang yang bisa sefrekuensi nggak sih? Iya, kalau by the time kan karena kita akhirnya memutuskan untuk memilih ini, Ya. kita pasti akan mencari lingkungan yang mendukung, Ya. Ya. yang sama. Karena takutnya, nah bukannya berarti bilang yang lain tuh nggak baik, yang Ya. lain nggak apa. Cuman karena kita nih belum kuat imannya, aku nih belum paham ilmunya, jadi pasti akan ngajar ilmu terus Ya. gitu. Jadi pengen tahu kenapa kok ini gini, kenapa kok harus ini, kenapa harus begini. Tergerak sendiri aja gitu, kenapa pengen cari tahu gitu. Akhirnya setelah aku mendalami, aku belajar yang lain juga. Ya. Tapi mungkin alhamdulillahnya buat aku pribadi tergeraknya di kebenaran ada di Islam. Ya. Masya Allah. Dan sekarang apa yang Selin rasain? Alhamdulillah ya, insya Allah ilmu yang aku dapat bisa aku terapkan meskipun gak sempurna. Ya. Karena kan ya belum sempurna banget sih, cuman insya Allah
aku terapkan di diri aku, Ya. apa yang seharusnya dijalani sebagai seorang muslimah yang baik. Nah, Syariatnya seperti kalau tadinya kan Selin jadi pembawa acara, terus semua kerjaan diambil. Dengan Selin berhijab, pekerjaan berkurang atau justru malah Allah kasih nikmat yang Selin gak duga-duga? Allah kasih nikmat yang lebih nggak diduga-duga dengan cara mengurangi pekerjaan yang memang di luar dari syariat ya. Ya. gitu. Jadi Apa benar-benar membatasi Selin. Ya Kak, kalau tawaran alhamdulillah Ya. banyak. Tapi kan mungkin nggak sesuai sama ini Kak. Maksudnya kayak ada ya nggak sesuai lah gitu. Ya. Jadinya nggak diterima gitu. Jadi ya- bukannya sombong atau bukannya, Enggak. jadi memang iya kita kan bekerja itu kan Sesuai dengan harus sesuai dengan hati ya gitu kan. Jadi Iya, gimana insya caranya? Tapi kamu kan bukannya kemarin sempat ada beberapa film yang belum keluar. Iya Kak, Masya Allah. Itu gimana tuh? Ada dua kalau nggak salah Ya. yang belum keluar. Ya. Ya ini mau keluar nanti November bulan Ya, depan. itu udah berhijab. Belum. Aduh, gimana tuh Selin? Iya. Hah? Terus kamu harus datang ke premier itu, terus kamu harus nonton, terus kamu lihat kamu nggak berhijab, itu rasanya gimana ya? Iya. Iya kan kayak, Ya. Aduh. tapi di situlah dimana tingkat profesionalitas kita diuji ya. Iya. Sebenarnya kalau ditanya hati pribadi Iya. saat ini, pastinya hati saat ini ya kayak gimana ya menjelaskan dengan kata-kata juga bingung. Cuman ya gitulah gitu kan berbeda Campur banget dengan aduk sekarang ya. yang ke depannya. Ya. Tapi alhamdulillah kan aku kan banyak bertanya sama yang lebih paham Ya. tentang agamanya, bahwa memang kita nggak bisa ngambil keputusan itu kan bukan keputusan aku pribadi, bukan Ya. keputusan aku sendiri. Di dalam situ ada banyak dapur orang, Ya. ada banyak kepala orang Ya. yang juga berharap dan bergantung di situ. Ya. Dan itu kan bagian dari kewajiban yang harus dituntaskan, yang udah ada hitam di atas putih dari sebelum dan aku Sebelum berhijab. Ya. Dan pada Ada waktu yang itu tahu. juga memang belum kepikiran untuk berhijab juga kan. iya. Kadar Aku memang Allah sudah Islam, tapi kan menguatkan, iya. belum nggak tahu Kak. Oh, jadi tuh tergerak. Selin tuh udah mualaf dari beberapa bulan sebelumnya, tapi memang belum menutup. Belum. Dia belajar dulu kenapa kok harus ditutup gitu. Ya. Kenapa ya, ini ya, wajib, ya. kenapa ini enggak. Jadi aku Ya. Jadi bertahap. mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Tuhan itu Esa Tunggal Ya. yaitu Allah. Aku percaya itu. Tapi ilmunya tentang hukum haram halal itu masih belajar. Kenapa kewajibannya apa aja, apa yang boleh dan nggak boleh tuh nggak, masih dalam proses belajar waktu itu. Ya. Jadi ya by the time pelan-pelan mungkin orang ngelihatnya pas aku umumin aku Islam ya karena aku mau berhijab pada saat Ya, itu. pas pada waktu umroh pertama ya. Yang kedua, Oh, yang Yang kedua kedua. justru. Bukan yang kemarin kamu baru pulang umroh lagi. iya alhamdulillah. Sekarang jadi nagih. Iya, jadi setiap saat mau ke situ terus. Kayaknya feeling gue sih sebentar lagi Selin kayak bakal tinggal di Saudi nih. Hah? Amin, amin. Aku tuh punya cita-cita tinggal di Madinah. Iya kak. Ya Allah, aku pengen banget tinggal di Madinah, nggak kerja, uang udah masuk terus tiap hari, ya kan? Kita cuma tinggal ngeliatin handphone jam berapa waktu zuhur, jam berapa waktu asar. Benar. Itu nikmat banget nggak sih? Iya. Selama di sana tuh kayak nikmat ya. Iya. Makanya kayak aku juga punya harapan yang sama kayak kakak, tapi Iya. mungkin kakak lebih bisa tinggal di sana. Ya. Kakak sebenarnya kan nggak butuh-butuh banget kan kerja di sini, kan kayaknya Nggak. orang yang lebih butuh kakak deh. Ya kan kalau misalnya ini kan butik ya, namanya kita desainernya kan butik bisa tutup kapan aja. bisa Nanti bisa gambar di kerja sana. dari sana, Iya. gambar di sini. Gimana netizen Indonesia butuh Kak Igun untuk dihibur, benar. iya kan? Iya benar. Iya kan. Tapi di antara antara suasana di Mekah sama di Madinah, yang mana yang bikin Selin jatuh hati? Pas kalau aku Madinah, Ya. kalau aku sama kayak kakak Madinah, karena mungkin di sana lebih tenang, Ya. keadaan. Madinah tuh kayak nggak sehektik Mekah ya. Kalau Mekah mungkin lebih crowded dan Iya. memang ya cuman alhamdulillah masya Allah pahalanya luar biasa ya Kalau kayak. di Mekah ya. Iya. Ada Ya. gambarnya nih Kak. Iya masya Allah. Ini coba ceritain. Ya. Ini pas apa sih doa yang paling sering dipanjatkan seorang Selin? Ini percaya nggak percaya sih ya, salah satu setiap kali yang sering dari sekian banyaknya doa pasti Ya. Tapi yang dikabulin dan yang nyata, orang tuh bisa lihat kalau aku tuh dipermudah, dicukupkan dan dimampukan untuk setiap bulan kembali lagi gitu. Aku tuh selalu setiap kali keluar dari rodo atau setiap kali lagi tawaf selalu Ya Allah, bilang, kembalikan aku ke sini gitu. ya Allah mampukan dan cukupkan aku
untuk setiap bulan datang ke Baitullah, bersujud di depan Ka'bahmu, berziarah ke makam Rasulullah, dan menjadi perpanjangan tangan Allah untuk ngajak yang lain juga insya Masya Allah. Allah. Iya. Jadi setelah menutup udah berapa kali ke sana? Mungkin 4 kali, 5 kali ada. ya, 5 Jadi kali. kayak kamu tuh ngerasa bahwa ini layer pertama apa yang aku dapetin. Kamu pulang ke Jakarta kerja, Iya. balik lagi cerita lagi sama Allah. Iya. Allah kemarin terima kasih ya, udah Iya. begini-begini. Iya. Aku ada ini lagi, dijabah lagi, Iya. balik kerja lagi. Jadi kayak aku tuh juga ya, maksud aku kenapa aku akhirnya kembali ke Allah sejujurnya gitu. Kaigun juga sama, Kaigun Gimana? juga mencari. Kak Kaigun Igun juga juga mencari. Walaupun Kaigun yang dari lahir tuh Islam KTP, tapi sempet di waktu-waktu itu tuh aku nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah puasa. Lebaran tuh cuman pikirin beban THR gitu kan. Tapi satu saat mungkin Allah rindu ya. Allah rindu, Allah ngajak pulang, berangkat umroh. Pas di umroh itu juga kayak berasanya tuh aku dulu kan kalau berangkat umroh tuh ya cuman bawa jamaah manja, foto. Habis itu aneh ke Dubai. Oh iya. Jadi nggak ada ibadahnya gitu. Jadi Lebih memikirkan nikmatnya aja. nikmatnya aja. Tapi ya, masya Allah pas kemarin umroh tuh bener-bener ya udah mengikhlaskan diri gitu. Terus masya Allah senengnya sampai hari ini. Masya Allah. Masya Gitu. Walaupun balik lagi sama mungkin seperti Selin ya. Sama kita manusia mungkin nggak ada yang ada dosa. Iya, benar. Nggak sempurna lah Iya, gitu. benar. Ya kan mungkin kalau kita sempurna kita nggak akan ada di sini gitu kan. Tapi ya buat aku memang hari demi hari yang Allah siapkan yaitu untuk kita belajar. Betul Kak, iya. Iya Dunia ini kan tempatnya ujian ya. Tempat Setahu ujian. aku. Betul. Selagi kita masih hidup, terus Ujian terus datang. terus ujian datang dan pasti kita jatuh lagi. Elah, kemarin udah minta maaf, sekarang berbuat salah lagi. Kemarin udah bertobat, tapi kan Allah suka sama hambanya yang sering-sering bertobat. Betul. Makanya kemarin kan waktu ada Habib Ja'far kan tanya kalau orang pada pergi dugem terus pulang jam 3 tobat sholat subuh. Iya kan? Ya udah kalau selama tobat lo nggak bener ya lo ulang-ulang terus aja begitu gitu kan? Iya, benar. Stop ya dugem ya. Hah? Ya. Gak dong. Udah jalan aja lo udah susah lo. Lo ke dugem pakai tongkat. Iya, lo ke dugem pakai tongkat. Iya kan? Selin, kalau orang tua Selin tuh masih ada? Orang tua masih kandung ya? Kandung. Mama papa masih ada? Masih, alhamdulillah. Mereka gimana merespon Selin sekarang sudah mualaf, terus udah gitu berhijab? Ya kalau hubungan antara mungkin kan dari dulu kan tahu kan. Nggak dekat. Iya. Ya. Tapi insya Allah semuanya baik-baik aja. Ya. Insya Allah. Tapi kalau keluarga besar, alhamdulillah semuanya karena udah terbiasa dengan beragam agama, jadi mereka terbuka, nggak apa-apa. Welcome ya. Ya pilih sesuai dengan keimanan. Yang penting kita jadi orang baik kalau menurut keluarga aku. Nah, kan kalau misalnya anak-anak khususnya biasa Selin gedubrak-gedubruk gitu kan. Iya, Terus sekarang maksud aku cara pembawaan kamu juga berbeda, ya kan? Dengan kamu menutup, anak-anak bingung nggak? Ma, ngapain sih Ma pakai kain sampai berlapis-lapis gitu? Jadi kalau anak aku kayak Koa kan mungkin karena aku dulu kan buka tutup. Terus waktu itu lebih sering pakai hijab. Ya. Nah pas aku lagi nggak pakai hijab tuh dia malah ngomong gini. Mungkin karena terbiasa kali ya ngeliat aku pakai hijab. Dia ngomong gini, Mami jangan pakai hijab. Baru dia malu gitu karena aku nggak kelihatan rambutnya. Dia malu. Padahal aku kamu belum. jelasin. Padahal aku belum. Kalau di rumah, Mami boleh nggak pakai hijab gitu? Itu aku belum pakai. Itu aku belum fix. Ya. Jadi masih tutup buka tutup. Belajar. Iya. Cuman mungkin karena mereka sering ngeliat aku berhijab, makanya mereka jadi kayak malu sendiri. Mungkin ngeliat aku nggak berhijab ya gitu. Terus aku pernah juga ngegodain anak aku kan waktu di rumah. Ada baju-baju aku yang dulu yang masih Mami pakai ini ya gitu. Aku pakai lipstick warna merah, terus rambut aku curly gitu kan, terus aku kayak pakai baju terbuka, terus di depan anak aku kayak gini, dia tutup muka, nggak mau, malu, jangan pakai Kalau itu. justru anak-anak malu ngeliat Apa ya namanya kalau anak
kalau anak kecil, padahal nggak ada yang ngajarin, tapi kenapa ada kayak gitunya? Apa namanya ya Kak kalau di Islam? Nggak tahu aku mau udah lama nggak kecil soalnya. Aku ingatnya udah segede gini, udah lama nggak pernah Lupa, kecil lagi aku ya. apa ya namanya, ada instingnya dia sendiri gitu kayak Oh, kayak memang self-defense-nya dia. apa fitrahnya ya. Fitrahnya gitu. Karena dia udah keseringan ngeliat, dia nyamannya ngeliat mamanya tuh ketutup Iya. gitu. Alhamdulillahnya dia kayak lebih ada rasa malu, kan aku jadi malu sama diri sendiri ya. Iya. Kalau anak aku aja malu ngeliat aku begini, masa aku kayak gini gitu. Tapi kamu ada keinginan untuk mengajarkan ke anak-anak atau biarkan anak-anak menunggu saat dia besar? Pastinya kan kewajiban aku untuk mengajarkan ke anak-anak. Ya. Kita orang tua punya tanggung jawab sampai di akhirat nanti untuk memberitahu tentang kebenaran yang kita tahu, yang Tapi kita kan dia yakin. masih punya bapak, Ya. walaupun nggak pernah ketemu mungkin ya. Ya, gimana kan tanggung jawabnya di aku, anaknya Ya. di aku, terus yang bertanggung jawab kan aku, dan sebagai ibu orang tua pastinya aku mengajarkan apa yang menurut aku baik dan benar gitu. Tapi anak-anak welcome, senang. Pinter banget kok, Masya Allah. Ya. Ini kok pinter banget. Oh ya? Iya. Ih seneng ya, kadang kekhawatiran yang, kadang manusia itu kan memang rajanya khawatir ya. Belum terjadi, khawatirnya begitu besar, kayak takut untuk memulai, ternyata pas mulai, ya Allah juga ridho gitu. Iya ya, alhamdulillah mungkin semua, kalau menurut aku semua manusia itu hidayahnya pasti diberikan sama Allah. Allah kan gak zalim ke hambanya ya. Cuman mungkin ada yang sudah mau bergerak atau mungkin sebenarnya dia tahu kok di dalam lubuk hati dia. Mungkin ada gerakan, apa iya ya, apa gini ya. Itu kan sebenarnya udah bagian dari hidayah. Cuman apakah mau menjemput atau masih belum gitu kan, tergerak hati orang kan ada punya waktunya masing-masing. Aku tuh ya Pam, sering lihat postingan sebelum Selin ada di sini, setiap acara kajian, pasti ada momen yang Selin nangis. Masya Allah. Itu apa sih Selin yang apa kamu punya kesalahan masa lalu yang bikin kamu kesel, bikin kamu malu, bikin kamu depres gitu? Ada nggak kalau misalnya yang kamu pengen kamu utarakan kesalahan yang dulu kamu buat jangan sampai terjadi lagi itu apa? Kalau dosa dan kesalahan pasti Kak, Ya. aku kotor. Kamu rekor banget dan- juga ya, lu kawin berapa kali Selin? Ya, dulu. Pakai diingat lagi dia. Dia pakai diingat lagi dia. Dia pakai diingat pakai lagi. ngitung 3 lagi. 4 atau 3? 2. Anak aku 4. Nah, 4. Iya kan? Jadi pengennya sekarang pasangan itu jadikan prioritas atau enggak menurut Selin? Iman aja yang jadi prioritas. Kalau pasangan yang bisa menuntun aku dan bisa ngajarin aku jadi kepala rumah tangga yang menuju surganya, bisa baik aja. Tapi sebenarnya ada trauma Marisa gak? Gimana tuh? Ada. Dia nggak ngerti trauma Marisa apa. Trauma di masa lalu. Iya namanya gitu. juga Untuk haji baru ya Iya. kan, ada trauma nggak kalau dekat sama laki baru, ketemu sama orang baru gitu. Enggak sih, maksudnya trauma, enggak, maksudnya sekarang lebih kayak menjaga diri aja. Maksudnya kita karena sekarang masih sendiri, menutup diri aja, maksudnya ya kayak lebih mendalami gimana jadi orang tua yang baik. Tapi buat pastinya anak. kamu juga tahu, jadi dikasih tahu dong gaya pendekatan sekarang sama gaya pendekatan Dulu. kamu yang dulu Iya. gitu kan. Betul, iya. Jadi sekarang harus jadi malah lebih sulit dong. Ya kalau sekarang kan sulit nggak sulit tergantung gimana kitanya kan. Kalau aku pribadi kayak lebih, ya yang penting sesuai dengan norma-norma agama aja. Ya nggak, ya aku berusaha meskipun belum 100% bisa, tapi ikhtiar terus gitu. Semoga apa yang kalau lagi bisa, misalnya contohnya, oh berarti bersentuhan nggak boleh gitu kan, aja ada ajarannya gitu, dicoba gitu kan, diikhtiarin, dikerjain. Oh nggak boleh berduaan dengan yang bukan muhrim. Oh walaupun itu sahabat gitu, tapi kan itu tetap nggak muhrim. Oh diusahain, ya diusahain. Ya pokoknya dipelajarin aja sambil aku berikhtiar gitu. Oh, doain ya Kak. Yang penting dicoba ya. Kalau kita nggak coba, ya kita nggak akan pernah tahu, Pam. Cuman Kita ada momen-momen apa lagi sih, Pam? kayak tadi nih sebelumnya mungkin Kak Selin masih belum ini Kak selesai apa namanya Doa-doa kesalahan masa lalu. kesalahan masa lalu yang benar-benar Kak Selin kayak nyesel deh gue dulu. Kalau iya banyak, sebenarnya banyak, apalagi kalau ingat-ingat masa lalu ya. Cuman kan kata guru aku, kita tuh
nggak akan ada Habis ya. nggak akan ada hidayah sekarang ini kalau kamu nggak melewati ada masa kejadian lalu itu, itu. ya kan? Berarti Coba deh cerita, kamu iya benar. kamu nggak dikasih ujian itu, coba Ya. kamu nggak pernah jatuh, nggak Ya. pernah merasakan sakit, Ya. terus ditolong sama Allah gitu, Ya. ditolong dengan cara kamu sekarang atau mungkin orang-orang di sekitar kamu sekarang mungkin Ya. kamu nggak akan merasakan Ya. kehebatan dan kebesaran Allah. Ya. Benar. Mungkin kalau dulu ada masalah nangis bisa meluk orang ya. Dan sekarang ternyata kalau sekarang nangis merasa dipeluk sama Allah rasanya jauh lebih hangat ya. Ya kenapa ya kok setiap kali cerita sama orang kadang-kadang nggak pernah dapat solusi malah dapat tambah masalah lagi. Malah Either rumpi nanti ya. dia Iya benar. nah, jadi gibah, jadi Ya. apa nggak ada solusinya. Sebenarnya cuma memuaskan hasrat kita untuk bercerita. Tapi kok setiap kali ceritanya sama Allah sujud langsung ada jawaban, Ya. langsung dikasih pencerahan, langsung dipertemukan dengan yang baik, diselisih gitu sama Ya, Allah, ya, dikasih ya, lihat yang ya, baik dan ya, yang ya, buruk ya. gitu. Kayak ke ini ya Pam, kayak apa tuh kita ke filter ya. Iya. Kita mau main sama siapa, kemana gitu. Kayak itu ditunjukin jadi, gitu, Iya kan? yang Benar-benar. yang baik yang mana, yang nggak baik yang mana gitu. Ya. Meskipun kita tetap nggak boleh, meskipun orang itu nggak baik juga kan tetap kita nggak boleh gimana Langsung ngejudging ngejudge, ya. ya. Cuman paling nggak Allah udah kasih lihat gitu ya, cukup kita tahu. Semakin kamu mengerti agama, semakin meluangkan waktu untuk mempersiapkan kematian nggak? Iya itu yang selalu kematian itu kan pasti. Ya. Jadi aku udah rasa takut pasti ada kan ya. Ya Allah kapan ya waktu aku. Anak Tapi masih itu kan kecil-kecil. iya. Ya. Anak masih kecil-kecil, apa yang udah aku siapin ini kan aku baru belajar ya. Sementara kayaknya setengah hidup aku udah penuh dosa nih kemarin. Nah, maksudnya kesalahan yang kemarin banyak gitu kan. Ini baru mau memperbaiki diri di waktu ini gimana ya, amalan apa yang udah aku persiapkan buat nanti. Ya, itu aja sih Kak, cuman takut nanti pada saat yang pasti itu terjadi belum ada apa-apa untuk dibawa. Kan cuman 3 kan, doa anak yang soleh, amal jariah, sama ilmu. Ilmu kurang sih, terus diupayakan, dipelajarin. Amalan ya Masya Allah pengen kayak Kak Igun, bisa bangun masjid, bisa apa. Kalau buat aku sih sebenarnya ya, kalau kita berbicara tentang kebaikan nggak perlu dimulai dengan sesuatu yang besar. Kak Igun punya contoh ya, Kak Igun sekarang lagi bangun masjid di Pondok Cabe. Kak Igun itu kan suka perhatiin, Kak Igun tuh minta laporan setiap hari mutasi transferan rekening. Ya, itu dari pertama kali Kak Igun umumin kita kita bangun masjid, itu ada beberapa orang yang transfer setiap hari. Ada yang 2.000 perak, Masya Allah. tapi setiap hari nggak pernah putus. Ada yang 1.000 perak, setiap hari nggak pernah putus. Ada yang 5.000 perak, sehari nggak pernah putus. Ada yang sekali transfer 10 juta, ada. Ada yang sekali transfer 100 juta, ada. Masya Allah. Jadi di sini pelajaran yang Kak Igun ambil adalah kita itu jangan menunggu kaya baru kita bersedekah. Iya Masya Allah. Justru sedekah itu yang mengawali kekayaan kita. Masya Allah iya. Bayangin dia kalau misalnya secara logika ya, kalau dia setiap hari itu sedekah 2.000, berarti kan kondisi ekonomi dia tidak besar. Iya. Tapi bayangin orang yang nggak punya, orang yang masih hidup dalam keterbatasan ekonomi, tapi dia mengikhlaskan uang 2.000 itu untuk Allah. Setiap hari tanpa. Setiap hari. Masya Allah. Aku aja kayak belum tentu bisa kayak Setiap hari loh. Masya Allah. Dia inget banget itu berarti aku setiap- ngelihat. Dan kalau sekarang ini zamannya QRIS kan. Ya. Jadi kalau orang pakai QRIS itu kan nggak ketahuan namanya siapa. Ya. Tapi itu bener-bener konsisten. Di antara customer-customer aku yang nonton ini, insya Allah ada kalian yang merasa transfer, pasti dia cuman nonton sambil senyum-senyum. Masya Allah. Karena aku yakin dia nggak kepengen, Kebaikannya. nggak perlu diketahui siapa dia. Ya. Tapi Ikhlas. kalau aku sih, dari lubuk hati aku yang paling dalam, aku respect banget. Masya Allah. Ya. Iya kan? Karena ada juga orang yang gini, mau ikutan nggak? Gue lagi bangun masjid nih, gitu. Kan bisa aja aku bangun masjid, aku bangun sendiri gitu. Ya. Ya. Tapi kan ini berbicara kebaikan. Jadi aku pengen ngajak Ngajak orang-orang gitu kan. Iya, Terus dia benar. bilang, entar deh ya kalau uang gue udah 10 miliar. Kayaknya feeling gue nggak bakal uang dia 10 miliar. Karena dia nggak mau ngeluarin 1 rupiah. Iya. Betul. Ya.
Betul gitu. Jadi buat aku Nggak perlu nunggu 10 miliar. nggak perlu nunggu 10 miliar untuk kita bersedekah. Masya Allah, kayak Igun ilmunya luar biasa, Masya Allah ya kayak kakak belajar di mana? Ajak-ajak atuh. Ya, belajar ada Habib Vino. Selin, kalau misalnya dilihat ya, seorang Selin Evangelista. Ya. Gue tuh nggak tahu kenapa gue punya feeling lo bakal ganti nama lo tuh. Ah, masa sih? Ada nggak kepikiran mau ganti ujungnya Evangelista jadi nama apa gitu? Gak tahu, belum sih. Belum ada kepikiran Nggak. ke sana. Karena aku Apa tuh ada harus apa kepikiran. nggak tahu. Gue inget nggak gue pernah mimpi si Lesti hamil. Ya. Hamil. Oh iya bener. Oh iya. Ingat nggak gue pernah bilang? Karena dia bilang kan kalau dia hamil kan, berarti tuh dia di sini dia udah hamil. Rumpi ya itu orangnya. Tapi kakak mimpi dulu. Aku udah mimpi sebelumnya. Gue bilang, Dek, gue mimpi lo hamil. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, Hamdan ATT di sini. Terus Dia- kakak juga mimpi yang lagi mandi. Udah gue tabok ya. Jangan ini ya. Pam-pam insya Allah bulan depan umroh. Masya Allah, Pam. Dia malah Pam-pam merasa bahwa Pam-pam itu merasa nggak layak di mata Allah. Kenapa gitu? Kenapa sih Kak Pam? Soalnya kan banyak orang yang mungkin Kak, maaf ya kan, mungkin banyak orang kan mau umroh tapi kayak takut nanti di sana dihukum. Enggak. Takut nanti malu gue sama dosa-dosa gue udah berbuat kayak gini di sini tapi di sana. Karena ya sebenarnya Pam-pam rasa- kesalahan di pergaulan juga tuh banyak orang yang nakut-nakutin sih. Mau umroh tuh ditakut-takutin, Ya. mau haji ditakut-takutin gitu. Padahal kalau sampai sana kalau kita niatnya ikhlasnya ibadah, aku rasa juga iya nggak sih? Iya, Allah kan maha pemaaf. Iya kan? Kalau aku pribadi justru kalau tadi Kak Igun sempat cerita ngerasa nggak pantas apa karena kejadian yang udah aku alamin gitu. Karena kan orang tahu look aku kayak begini. Terus aku tuh sempat dibecandain sama orang-orang kayak, lu sholat lu emang diterima, lu tatoan lah. Terus Maksud lo gimana nih? Iya. Kita tatoan nggak apa-apa. makanya terus dandanan Iya. lu gimana, gini, look lu kayak gimana. Terus tadinya kan namanya kita nggak percaya sama omongan itu. Tapi ketika sesuatu yang didengarkan di kuping kita secara konstan, akhirnya secara nggak langsung kita kayak mempercayai. Gitu, kayak mengamini kayak masa iya sih gue nggak diterima. Sampai akhirnya kejadian aku mau umroh, itu 2 kali, itu aku sakit. Sampai nggak bisa berangkat. Jadi bener-bener kayak yang waktu itu sempat berpikir kayak ya Allah emang apa bener gue nggak diterima kayak gitu. Jadi kayak yang aduh. Nah, alhamdulillah kemarin ada tamu di sini Habib Jafar dijelasin lah di situ kayak lu nggak boleh pikiran kayak gitu. Itu lu datang ke Allah berjalan, Allah bakal ngejar lu lari. Iya. Allah lu datangnya berlari, Allah ngejar lu terbang. Iya. Di situ kayak yang aduh Tuhan. Ya kakak, di sana Allah maha pemaaf sih insya Allah. Kita tuh nggak mungkin Kak, semua orang di sana Iya. nggak ada yang datang dalam keadaan suci. Iya. Semuanya punya dosa dan punya aib masing-masing yang hanya dia dan Allah mungkin yang tahu. Iya. Kayaknya kita manusia nih kan maksudnya punya salah, punya dosa berlumuran tapi kan Allah tutupin. Ya. Allah nggak kasih Tutupin lihat. aib kita ya. Allah nggak kasih lihat. Jadi kakak jangan kasih lihat ke orang, kakak jangan Iya, kasih jangan ceritain justru makanya kalau ada aib, malah dosa. Nggak pernah. iya kan? Iya, boleh. Tadi gue sempat lihat lo sholat maghrib, lo sholatnya duduk. Iya. Kenapa kakinya lihat. pam-pam? Aku cedera. Masya Allah. Lu cedera, lo main pedal. Gue kesel banget sama lo. Pedal kan nggak harus sujud. Ya lu jangan yang aneh-aneh begitu, badan lu kan berat. Iya. Gue tadi kan break, maghrib, gue lihat, oh pam-pam sholatnya duduk. Maksudnya nggak apa-apa, dia tetap sholat walaupun dia duduk. Tapi yang gue gedek dia main pedal, main tenis. Lu main pedal, main tenis lu bisa. Iya, tapi itu kan jadi aku tuh nggak bisa posisi sujud. Karena itu kaki aku harus ditekuk dan itu udah. Udah jangan main pedal deh, mendingan lu main catur coba. Tapi di sini ada pembelajaran, maksudnya Kak Pam-Pam dalam kondisi sakit nggak bisa sujud aja Kak Pam-Pam masih mau sholat. Iya dong. Terus Kak Pam-Pam merasa nggak pantas dari sisi mana? Iya. Sementara dari semua muslim aja mungkin 20%, 30% orang muslim yang sholat. Iya. Banyak yang lebih sempurna mungkin nggak tatoan kayak Kak Pam-Pam tapi nggak sholat. Kalau dulu sempet aku berpikir kayak gini, aduh, ntar kalau diceritain lagi. Nggak apa-apa nangis ya, Bang. Aku jadi sedih juga. Dulu suka diledekin, lu
kayak maaf ya, lu sholat. Astagfirullahaladzim. Oh ya, Pam. Jadi Aditya ini lucu. Terus akhirnya aku bilang gini, aja udah dosa. Gimana gue nggak sholat? Masya Allah. Makin dosa gue. Gitu Masya kan. Allah. Jadi gue nggak mengamini gue. Cuman kayak ya udah sholat mah sholat aja karena gue percaya nanti akan ada satu hari kebaikan sebiji jarak pun bakal dihisap, dihitung. Jadi itu bukan tugasnya manusia untuk nentuin gue bakal ini diterima apa nggak sholat gue. Gitu. Jadi Enggak, itu Jadi yang pertama ditanya kreasi tuh, Allah itu. kalau kata guru aku yang pertama nanti ditanya itu pada saat di akhirat sholatnya Kak. Iya. Bukan kamu gimana di bumi, sholat kamu dulu gimana gitu. ya gitu. Baru itu jadi pertimbangan. Seburuk apapun aku, misalnya seburuk apapun kita, tetap ya kan dunia itu tempatnya nggak ada orang suci, semuanya berdosa. Makanya kita nanti akan dihisap nanti di hari akhir. Perbanyak amalan, misalnya kayak Kak Igun, perbanyak amalan sedikit apapun amalan. Ya insya Allah nanti kan dipertimbangkan. Ya. Jadi pertimbangan. Malah nggak ada yang sempurna. Sempurnaan kan milik Ya. Allah. Coba kalau aku tadi sempat mikir-mikir kamu punya nama apa ya? Coba pikirkan nama kamu jadi Nur Fatimah. Masya Allah. Bagus nggak? Bagus nggak? Masya Allah. Karena Fatimah itu adalah anak kesayangan Nabi. Masya Allah. Anak yang luar biasa. Menurut cerita dari guru aku bahwa Siti Fatimah itu adalah anak yang merangkap rasanya anak dan ibu. Jadi Nabi Muhammad tuh sayang banget sama anaknya gitu. Jadi kayak guru aku tuh cerita, kita ini kan semua berdosa ya. Iya. Kita itu semua berdosa. Jadi kayak kalau kita hanya bergantung sama Nabi Muhammad belum tentu notice kita gitu. Jadi guru aku ngajarin untuk doain juga Siti Fatimah. Jadi di saat Nabi Muhammad nggak melihat kita di hari akhir, tapi Siti Fatimah tuh bisa menceritakan bahwa ke ayahnya, ini loh ada Igun, ada Igun juga yang sayang, yang selalu ngedoain, gitu kan. Jadi kayak akhir-akhir ini tuh aku banyak banget kayak kita tuh kalau biasanya kita punya insight doa tuh, bayangin deh manusia itu rata-rata kalau doa sama Allah minta rezeki. Itu aja. Apalagi kalau lagi umroh kan kita suka nguping nih sebelah. Oh dia minta rezeki. Oh dia nggak rezeki juga. Jadi rata-rata kalau doa tuh minta rezeki. Tapi ternyata dengan kita berdoa, kita mendoakan baginda Rasulullah, keluarganya, sahabat-sahabatnya, itu mungkin yang selalu terlupakan karena mungkin kita mikir bukan saudara gue juga, bukan om gue juga gitu. Tapi itu bagus untuk diamalkan sih Selin gitu. Iya, iya. Insya Allah aku coba Kayak gitu. Jadi makanya kadang kayak Gun tuh balik lagi ya, kayak misalnya dulu tuh selalu kemana-mana tuh pengen rame-rame. Sekarang tuh jadi kayak sendiri itu lebih nikmat daripada rame-rame. Ngerasain nggak Selin? apa ya? Aku juga nggak tahu. Aku pikir aku doang yang ngerasa semenjak mungkin perubahan. Ya. Jadi kalau diajak nongkrong nggak mau gitu, nggak mau ketemu orang, kayak nggak mau ke mall, kayak nggak gitu, kayak apa-apa pengen di mobil atau nggak sebisa mungkin di rumah aja gitu. Udah. Kalau kajian juga biasanya pakai niqab biar nggak terlalu orang kan takutnya nanti ngeliatin kita bukannya fokus ke pengajiannya. Ya. Takutnya. Jadi Kajian kalau kamu Apa ya? nggak yang diundang gitu, kayak cuman pengen ya, jadi yang rame-rame yang pengen datang gitu. ada yang Ya. kayak gitu kan di masjid itu ada. Nah, aku juga nggak ngerti apa itu kan namanya. Kenapa kita jadi lebih suka sendiri di kamar, misalnya nggak terlalu suka keramaian. Kalau misalnya kayak Gun sih memang kayak benar-benar ngebatasin kalau pergi ke live music atau apa juga kayak mulai dikurangin sih kalau menurut Pelan-pelan, aku. ya. Tapi kalau nggak salah aku pernah dengar bahwa perempuan itu lebih bagus ibadah di rumah nggak sih? Iya betul. Apalagi kalau dia sudah menjadi seorang istri. Iya. Dari Kadang hebatnya kita ya, kadang kita dengerin selentingan-selentingan gitu ya. Tapi ketelen loh. ya. Walaupun bukan kayak diajarin kayak Iya. lo gini Langsung. gini Ya, tapi ilmu, itu iya. iya nggak sih kayak
ilmu yang nggak sengaja tapi itu jadi jariah buat kita ya. Iya, kita jadi amalin kayak terus. sama kayak kita dengerin gosip kan. Iya. Kita gosip, misalnya gosip siapa gitu. Kita misalnya gosip perceraian Bibi Noni gitu kan. Kita jadi kayak walau kita suka ngegosip kita jadi tahu ya kan. Iya. Talk to the mannequin, cepat. Ini kita ada segmen Talk to the mannequin. Ya Allah. Talk to the mannequin, tepuk tangan, mestinya gitu. Hei, jangan ngobrol. Sabar Pak Haji. Oke, di sini kamu Ini siapa, Selin? Masya Allah. Ini aku. Lo tuh bule apa sih, Selin? Papa Itali. Ih, pizza ya. Masya Allah. bisa. Papa Itali, terus Mama Makassar Manado. Mama Makassar Om Manado. aku Manado, opaku Makassar. Jadi kalau nama panjang kamu tuh siapa? Selin Evangelista Monica Mauren. Ah, pakai Monica? Mauren. Moren, panjang ya. Ya itu aja. Oke, dia besarnya di mana? Pindah-pindah sih Kak. Tapi kamu- Lebih banyak di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Apa kenangan Selin kecil yang sampai hari ini Selin nggak bisa lupain? Masya Allah. Kebersamaan sama adik-adik, sepupu, sama oma. Banyak diurusin juga sama oma, sama bude. Masya Allah. Jadi Selin tuh berapa bersaudara? Sekarang 6. Kok sekarang 6? Oh, jadi ada Iya, keluarga dari maksudnya, papa? Iya, saat ini. Ah, Ya. nambah terus? 6 udah. Oh, 6. Jadi Iya. kamu yang nomor Pada saat berapa? masih kecil ini belum, masih berdua. Iya. Oke. Oh, jadi papa sama mama Selin berpisah? Iya, udah pisah. Pisah, mama merit lagi? Iya. Dapat adik 4? Iya. Oke, baiklah. Apa yang kamu mau sampaikan sama Selin waktu masih kecil? Masya Allah. Kalau kamu ketemu nih Selin di depan, waktu kecil, Selin mau ngomong apa? Yang pengen aku sampaikan nih terima kasih aja karena bisa tumbuh dengan kuat dalam kondisi seperti itu. Maksudnya banyak hal yang dilewati, nggak semuanya baik. Tapi alhamdulillah semuanya dijadikan pembelajaran yang bisa mengajarkan aku di titik saat ini. Kalau ini Egun minta maaf ya, apakah Selin tuh ngelihat mama papa berpisah kayak berasa imbasnya jadi ke perkawinannya Selin nggak sih? Enggak sih Kak, enggak menyalahkan mereka, enggak. Aku punya kekurangan sendiri, mungkin belum bisa memberikan yang terbaik sebagai seorang istri, punya kesalahan sendiri, ya manusiawi, semua manusia punya kurangnya. Ya. Itu aja sih, mungkin itu yang jadi pembelajaran juga ke depannya, jadi nggak aku salahkan. Yang udah ya udah, mereka mungkin punya kepentingannya sendiri, mungkin punya keputusan sendiri yang mereka ambil. Jadi kita tutup masa lalu ya, Iya. dan memulai dengan sesuatu yang baik-baik. Ada nggak cita-cita Selin yang waktu kecil yang terwujud? Apakah udah terwujud semua? Apa ada yang belum terwujud? Dari Selin ini kecil emang dari dulu pengen jadi artis gitu. Aku malah nggak punya cita-cita, nggak ada kepikiran cita-cita apa-apa Kak, karena kan aku sekolah cuman sampai SMP, terus kan aku kan harus kerja kan untuk ngebantuin adik-adik, jadi biar adik-adik yang kerja. Jadi maksud aku emang nggak ada kepikiran untuk harus mau jadi dokter, jadi apa ya udah nggak dari kecil juga nggak. Jadi semua dijalanin aja gitu ya. Udah. Tapi jalan. sekarang giliran rezekinya udah ada, pengen lanjut sekolah nggak? Masya Allah. Pendidikan pasti banyak yang misalnya yang ilmu kan kadang-kadang bisa kita dapetin juga ya, meskipun dari sekolah lebih kita dapatkan dengan sempurna, cuman dari lingkup hidup, dari pertemanan, kita sekarang banyak kok yang bisa belajar by online, bisa saling nanya, bisa aku nanya ilmu ke kakak juga jadi pembelajaran buat aku, kan banyak cara untuk belajar gitu. Dan lingkungan juga membuat Selin jadi lebih bijak, belajar semuanya ya. Masya Allah. Anak-anak semuanya. Iya, Masya Allah. Yang ini siapa Selin? Jemima. Yang pertama itu Ini Jemima. Ya. Oke, ini Elia itu Koa ya. Koa. Ini Lucio. Lucio. Ini Elia. Elia. Ya. Jadi mereka semua tinggal sama Selin. Sama aku ya sampai sekarang.
Jadi aku tuh inget banget Pam, dulu waktu mungkin setahun 2 tahun setelah Selin bercerai, kan dia langsung masuk lagi tuh ke dunia hiburan tuh. Masya Allah. Kayak kerja nggak ada berhentinya Selin ya. Allah, iya. Aku inget banget tuh kamu syuting semua diambil, kerjaan semua diambil, ya kan? Ya, alhamdulillah. Itu pada waktu itu tuh apa yang membuat target kamu aku harus kerja buat anak-anak? Kan aku maunya anak-anak jadi, kalau pikiran aku ya maunya mereka tuh dapetin yang layak lah. Terbaik. Ya. Aku mungkin udah membuat suatu keputusan, aku walau alam gak tahu ini benar atau enggak, cuman ini perasaan aku pribadi kan. Menurut aku membuat mereka broken home, aku pikir begitu. Ya. Aku pikir kayak mereka udah kehilangan sosok yang seharusnya enggak, gimana ya, seharusnya mereka punya orang tua yang utuh. Tapi aku pilih untuk berbuat seperti itu gitu. Jadi memilih mereka untuk memilih untuk berpisah. Jadi aku pengen menghasilkan yang lebih gitu. Apa itu supaya mereka nggak kekurangan. Aku pasti berpikir gimana caranya ya, mau sekolah yang bagus, yang paling bagus, mau beli mainan ayo kita beli, mau apa ayo kita beli apa aja. Jadi mereka biar nggak kepikiran, biar nggak ini gitu ya. Jadi secapek apapun anak-anak juga nggak perlu tahu ya. Iya. Iya kan? Ya, insya Allah. Jadi kalau kamu lagi sholat, doain anak-anak, doa apa yang kamu panjatin buat anak-anak? Aku minta supaya selamat dunia akhirat. Semoga Allah selalu lindungi, berikan iman yang kuat terhadap Allah, dan dijauhkan dari segala yang jahat. Semoga didekatkan dengan segala kebaikan, dilindungi dari segala musibah, dari segala sakit penyakit, diberikan kebahagiaan lahir batin, kesehatan jiwa raga, insya Allah. Dan kalau misalnya dulu kan ya udah kalau doa gitu ya. Sekarang punya 5 waktu sehari, Masya Allah. mendoakan anak-anak lebih sering. Iya. Iya Terus nggak itu sih? aja diulang-ulang terus, ya Iya Allah, kan? ya Allah, ya Allah gitu ya. Dan yang paling nikmat sebenarnya sekarang tuh dalam hidup, aku selalu berusaha untuk menjaga wudhu. Iya ya. Menjaga wudhu dari antara sholat gitu. Jadi aku seneng banget tuh kayak kapan ya? Minggu kemarin deh, gue seneng banget tuh gue nggak batal wudhu. Jadi dari wudhu zuhur ke asar aku nggak wudhu lagi ke masih ada sampai maghrib, lu bayangin. Gak kentut tuh. Nggak kentut. Gue kayaknya kentut kayak pengen ngeliat lo doang deh. Masya Allah. Jadi seneng banget, makanya aku kalau kayak di Arab gitu ya, aku suka lihat orang itu kalau sholat seneng banget pakai kaos kaki, cowok-cowok. Nah Iya. itu berarti dia tuh kayak emang jaga wudhu, nggak kayak kita tiap ketemu orang cupika-cupiki. Ntar kalau kita nggak cupika-cupiki, lu kenapa sih Nek nggak mau cupika-cupiki? Gak enak gitu ya. Terus kemarin hari Jumat aku udah diundang kajian di komplek atau komplek temen. Udah jaga wudhu dari subuh, kita udah jaga wudhu bener-bener. Baru masuk masjidnya, Igun main digaplok aja gue. Baru masuk kata gue. Kemarin juga aku temuan sama teman-teman juga pas mau salaman gitu. Terus aku udah bilang kan, sorry aku ada wudhu. Terus malah diomelin gitu. Si paling wudhu. Terus ya aku bilang ya iyalah Dino, kan gue megang wudhu, nggak boleh kena juga. Oh, jadi namanya Dino yang ngomong itu? Iya. Ya Allah. Jadi pas mau salim gak boleh. Lo kalau gini nggak boleh kenanya laki atau perempuan? Semuanya kan siapa tahu aja dia lagi kotor, nggak wudhu. Sorry Dino, aku bilang gitu. Masya Allah. Jadi Selin udah pernah ngerasain Ramadan belum? Udah Kak. Tahun lalu? Tahun ini? Iya, Ramadan kapan sih? Yang kemarin Maret. tuh bulan April bukan? Iya. Sebelum bulan April ya? Maret. Maret. Iya. Tahun ini kamu udah dapetin Ramadan? Dari Februari, Maret aku di sana. Alhamdulillah. Jadi puasa di sana tuh kemarin? Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Ih, enak banget. Masya Allah. Ya insya Allah kita doain pokoknya Selin istiqomah. Doain ya. Karena aku ngelihat kayaknya perempuan tuh paling gampang. Paling gampang imannya goyah tuh. Betul. Ya terkadang apalagi banyak sahabat-sahabat perempuan mungkin ada yang punya sakit hati sama lakinya, ada permasalahan hidupnya, ya kan. Jadi insya Allah ya setiap orang yang rindu akan tobat, nggak peduli sama dosa-dosanya masa lalu gitu, semoga bisa istiqomah juga ya. Makanya aku mohon doanya juga dari semua teman-teman, dari kakak juga. Insya Allah kalau apa-apa doain aku kan, karena kadang-kadang dalam perjalanan hijrah aku ini, aku kayak ibarat kayak kapal kertas di atas air gitu, Karena
sendiri kan. Ya. Memilih sendiri, cari tahu sendiri, belajar sendiri itu bingung. Ya. Ternyata di dalam Islam pun ada banyak perbedaan, ada banyak sudut pandang yang berbeda. Jadinya aku bingung, ikut yang mana ya? Ini kenapa ini begini? Kenapa yang ini begini? Ya. Nanya ini, dijawab yang nanya ini, terus Jawabnya begini. iya nanya ini jawabannya begitu gitu. Aduh aku bingung gitu. Jadi ke ibarat begini nih, bingung lah aku gimana nggak ngerti. Cuma Ya insya Allah gimana? Selin dapat teman yang bisa bimbing Selin, Amin, ya kan? amin. Karena kalau ya perbedaan dimanapun pasti akan ada perbedaan, Amin, amin. ya kan? Justru malah semakin banyak perbedaan disitulah dunia itu menjadi semakin indah. Amin. Ya kan, sehat-sehat Selin, pokoknya seneng banget. Terima kasih udah mampir ke butik Haji Igun. Terima kasih Selin tuh selalu mau pakai karya-karya aku customer. Alhamdulillah, dan doain aku juga untuk bisa terus berkarya, melahirkan karya-karya yang bisa menjadi pakaian yang indah buat kalian dalam keseharian. Film kamu apa deh yang baru mau tayang? Judulnya? Dan yang wingit Jumat Kliwon nanti tanggal 20 November. Jumat Kliwon 20 November. Dan yang wingit Dan yang Jumat repot banget Kliwon, judul. iya. Dan yang wingit. Jumat Kliwon. Ya Allah, Jumat Kakak mau datang Kliwon. gak sih kalau diundang? Yang mau diundang ya datang, ada uang transport nggak? Ya Allah. Ya namanya nanya kan kita artis. Iya sih, bener-bener. Dia nanya, ntar chat ya, insya Allah Kak Igun bisa datang ya. Insya Allah. Pokoknya senang banget lihat perubahan Selin saat ini. Insya Allah dapat jodoh yang terbaik. Amin. Anak-anak semuanya sehat. Amin, doain ya. Amin, insya Allah. Thank you Selin udah hadir. Customer terima kasih banyak sudah menjadikan butik Haji Igun ini menjadi tontonan yang bikin kalian nagih ya, dan jadi jangan pernah lupa untuk nonton butik Haji Igun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you warahmatullahi Selin. Makasih ya Kak, maafin ya kalau ada salah-salah. wabarakatuh. Thank you ya, Kak.